Oke, baik. Eh, Selamat malam, Bapak Ibu Enterpriser sekalian. Terima kasih yang sudah join pada pertemuan kali ini, gitu ya, di rangkaian dari training Fast Track Mentoring Group, ya, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah rangkaian training. Jadi sebelum-sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi yang sebenarnya ini saling berkaitan, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih yang sudah join pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya dan bisa nyambung nih ilmu yang kemarin gitu ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas gimana caranya menentukan target pasar. Lalu kita bahas gimana caranya menentukan kebutuhan customer ya, Bapak Ibu. Lalu kemarin juga kita bahas gimana sih merencanakan kegiatan prospecting biar efektif gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak Ibu, kita lanjutannya adalah gimana sih caranya nih langsung melakukan prospecting ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya di program training ini saya bagi dua nih cara prospectingnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang kemarin ikut mungkin masih ingat ya, ada dua jenis cara prospecting. Yang pertama itu aktif prospecting, yang kedua tuh soft selling ya. Yang kedua tuh blind prospect gitu ya. Hard selling ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebenarnya metode melakukan prospecting-nya di program training ini Bapak Ibu ada dua metode. Yang pertama active prospecting, yang kedua ada ada blind prospecting. Jadi active prospecting ini erat kaitannya dengan soft selling Bapak Ibu sekalian. Mungkin eh, di awal-awal tahun juga kita udah pernah bahas gimana sih cara soft selling. Nah, ini kaitannya erat banget aktif prospecting ini melalui dengan kegiatan soft selling ya, Bapak Ibu sekalian. Cuman di sini kita bahasnya lebih general di active prospecting ini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi active prospecting melalui media sosial. Kenapa melalui media sosial, Bapak Ibu sekalian? Karena eh, di sini saya pengen memfokuskan Bapak Ibu biar bisa gimana sih caranya, istilahnya gimana caranya jualan di media sosial gitu ya, memanfaatkan betul fungsi dari media sosial gitu ya. Jadi kita main media sosial tuh nggak konsumtif, dalam arti konsumtif ya udah kalau main media sosial konsumtif kan kita ngelihat-ngelihat ada barang bagus beli, atau bahkan wasting time ya, ngabisin waktu doang, nggak ada yang kita dapat gitu. Nah, di sini kenapa melalui media sosial? Jadi biar Bapak Ibu tuh main Instagram, main Facebook ini biar ada hasilnya juga gitu ya. Jadi nggak buang-buang waktu gitu. Ya, kenapa melalui media sosial? Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Eh, yang pertama ini ada tiga bahasan yang akan kita bahas ya di di pertemuan kali ini gitu ya, tentang active prospecting. Yang pertama tentunya kita akan bahas gimana sih apa sih arti dari active prospecting gitu ya. Lalu contohnya kayak gimana biar Bapak Ibu ada gambaran. Lalu yang terakhir tools atau alat-alat atau ya alat bantu yang bisa digunakan dalam melakukan prospecting ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya langsung lanjut aja ya, Bapak Ibu, biar nggak kelamaan. Ya, jadi kita mulai dari apa sih arti dari active prospecting gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, active prospecting ini adalah melakukan kegiatan prospecting dengan cara membuat akun media sosial kita aktif dalam berinteraksi dengan calon prospek gitu ya. Kalau namanya prospecting ya Bapak Ibu sekalian ya tentunya namanya prospecting ya kita harus mencari kemungkinan-kemungkinan orang yang sekiranya akan join di bisnis HDI ataupun membeli produk HDI gitu ya, kan antara dua itu. Nah, di sini active prospecting ya kita harus membuat media sosial kita gitu ya, entah itu akun Instagram kita ataupun akun Facebook kita ini sebisa mungkin aktif dalam berinteraksi dengan calon prospek. Ya, itu yang disebut dengan active prospecting.
gitu. Jadi kita di sini istilahnya jemput bola, bisa dibilang jemput bola ya Bapak Ibu sekalian. Selain itu kalau prakteknya nanti selain jemput bola ini ada juga unsur personal branding dan soft selling di sini. Jadi active prospecting nih benar-benar istilahnya irisan juga dari beberapa materi yang udah kita pernah bahas ya Bapak Ibu. Ya, jadi intinya active prospecting-nya adalah gimana sih caranya kita bisa mendekati calon customer kita dengan berinteraksi melalui sosial media ya Bapak Ibu sekalian. Nah, caranya gimana untuk bisa berinteraksi dengan calon prospek kita nanti gitu ya Bapak Ibu. Ini adalah kita masuk ke contoh dari active prospecting ya Bapak Ibu sekalian. Jadi contoh dari active prospecting ini adalah ya di akun media sosial Bapak Ibu ya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu enterpriser ini bikin postingan di Instagram feeds-nya ya, atau itu bisa juga bikin reels gitu ya yang lagi naik juga di Instagram. Lalu Bapak Ibu juga bikin story yang interaktif dan berinteraksi secara aktif dengan orang lain di media sosial dan lain sebagainya gitu ya. Ya, jadi sebenarnya kayak kita bikin postingan feeds gitu ya. Kalau postingan feeds yang disukain sama Bapak Ibu enterpriser apa nih? Kalau Bu Kristeli apa Bu? Postingan yang Ibu sukai di Instagram gitu ya, misalkan suka lihat-lihat gitu. Postingan yang Bu Teli suka apa nih? Atau Pak Anwar juga boleh di kolom chat juga nggak apa-apa ya. Motivasi kali ya. Motivasi. Oh, berarti Iya. biar keisi terus ya Pak. Iya. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya di Instagram tuh saya seneng konten-konten yang semacam DIY, do it yourself. Jadi kita seperti tips-tips hack life dan seterusnya gitu ya, cara mudah melakukan apa gitu ya. Nah, balik lagi ya. Jadi sebenarnya kenapa kita harus membuat postingan entah itu di feeds ataupun di reels ya Bapak Ibu, atau kita membuat story Instagram ataupun story WhatsApp yang interaktif ya. Interaktif berarti bisa mengundang interaksi di dalamnya. Kita membuat postingan, feeds atau reels, kita membuat story, tujuan utamanya sebenarnya adalah biar kita bisa interaksi dengan calon prospek kita gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti modelnya gini, kayak kita mau mancing ikan gitu ya. Kalau kita mau mancing ikan harus ada umpannya dong gitu ya. Bayangin kalau mancing ikan cuman itunya doang, kaitnya doang, nggak ada umpan. Ya nggak ada yang mau ngambil tuh ikannya gitu ya. Sama halnya dengan ini ya, active prospecting Bapak Ibu sekalian. Jadi postingan, reels, story ini adalah ibarat kata umpan ya, umpan yang ada di kail pancingan kita. Jadi biar orang tuh ngedeket dulu ketika orang tertarik dengan postingan kita, entah itu dia komen ataupun DM, nanti next step-nya gitu ya, langkah selanjutnya. Ini langkah awalnya kita coba tarik perhatian orang-orang dulu gitu ya, untuk membuat untuk bisa berinteraksi sama kita gitu ya. Nah, ini nanti ada rumusnya Bapak Ibu sekalian. Apakah kira-kira feeds yang kita bikin gitu ya asal-asalan? Enggak ya Bapak Ibu sekalian. Jadi feeds-nya juga harus terukur. Ya, next nanti saya akan jelaskan di belakang gitu ya. Apa yang dimaksud dengan feeds atau story yang terukur ini. Jadi intinya contoh dari active prospecting ini adalah kita dengan cara membuat postingan entah itu feeds ataupun reels. Lalu kita juga bisa membuat story interaktif dan yang terakhir kita bisa berinteraksi secara aktif dengan orang lain di media sosial. Contohnya, misalkan kita mengunjungi hashtag tertentu, lalu ada postingan tertentu, ya udah kita komen di situ. Itu kan jadi salah satu upaya kita untuk mengembangkan kenalan baru kita gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ya tadi tujuannya adalah intinya untuk mengundang orang agar bisa berinteraksi dengan kita di media sosial.
Lalu contohnya kayak gimana aja sih Bapak Ibu sekalian? Nah, ini saya udah tadi dapat juga ya contoh dari active prospecting melalui postingan gitu ya. Nah, ini di sini saya ambil contohnya dari feeds ya Bapak Ibu. Jadi ada banyak banget nih contohnya di sini ya. Eh, ada banyak banget postingan yang sebenarnya ini dia udah ada target pasarnya gitu ya. Jadi postingan-postingan yang dikirim sama dia nih si apa namanya tadi sorry sama akun ini intinya postingan-postingan yang diposting sama dia ini sudah ada target pasarnya sebenarnya orang-orang tertentu yang dia targetin untuk akan menyukai postingan ini dan akan berinteraksi melalui postingan ini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau kita ambil contoh apa namanya? Kalau kita ambil contoh langsungnya, kita share screen aja langsung ya. Oke. Sorry di sini tadi. Di sini. Oke, jadi tadi cerita cantik. Nah, ini ini akun yang tadi saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian. Jadi gimana caranya dia bisa berinteraksi melalui postingan? Ya dia buat konten yang memang akan membuat tertarik orang yang akan melihat ini ya, Bapak Ibu sekalian, yang lihat postingan dia. Dan ini tentunya ada segmentasi pasarnya sendiri gitu ya. Kayak gini, misalkan rekomendasi moisturizer yang aman untuk bagi kulit berjerawat kayak gini. Pasti dia segmentasi pasarnya ya mungkin 80% wanita karena ya lebih banyak wanita yang istilahnya concern sama kulit mereka gitu. Atau kalau diperkecil lagi, oh buat orang-orang yang berjerawat gitu ya. Atau di sini kalau kita bisa lihat dari akunnya sendiri cerita cantik gitu ya. Ini bisa kita bisa lihat bahwa target pasar yang diincar sama dia adalah wanita nih kebanyakan ya Bapak Ibu. Mulai dari temanya, dari isi kontennya gitu ya. Intinya dari isi konten ini Bapak Ibu sekalian, postingan-postingan yang dia bikin ini akan menarik kalangan tertentu. Kalau saya membacanya di sini lebih ke kalangan wanita. Rinciannya ini kita harus apa namanya analisis lebih dalam gitu ya. Cuman intinya di sini dari postingan ini kemungkinan banyak wanita yang akan tertarik gitu ya. Kita coba cek satu yang komennya banyak coba ya. Jadi kayak gini ya. Zodiak yang dikenal kalem dan pandai menahan emosi gitu. Ya, ini kan banyak yang mau apa ya, berkomentar di sini. Nah, ini ya banyak yang berkomentar di sini nih. Nah, ini adalah kesempatan buat si itu. Dia langsung bales kan ya. Pasti dia langsung bales di awal-awal. Kenapa? Karena ini kesempatan dia untuk berinteraksi sama customer-nya, calon customer gitu ya. Karena apa? Karena ya orang kalau dikasih perhatian dalam artian dia komen terus dibalas sama yang punya postingan, dia pasti senang ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh dari postingan yang dibikin dan ada interaksi di dalamnya, berhasil gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada 67 komentar dan like-nya juga lumayan banyak nih ya. Ada 2000-an like gitu. Intinya di postingan ini dia bikin postingan yang sesuai dengan target pasarnya. Kalau di sini saya bacanya target pasarnya adalah seorang wanita gitu ya. Nah, ini melalui postingan ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu reels-nya gimana? Kita coba tengok ya reels-nya dia kayak gimana sih? Ada nggak ya reels-nya dia? Nah, ada ya Bapak Ibu sekalian nih. Tutorial make up kondangan. Siapa yang nggak suka nih? Ya biasanya kalau nggak suka kaum pria gitu ya, Bapak-bapak. Tapi kalau ibu-ibu atau anak muda, intinya yang perempuan gitu ya, pasti senang banget dengan apa namanya postingan ini karena bermanfaat ya, gitu. Walaupun di sini belum ada interaksi di dalamnya, komentar gitu ya, entah kenapa belum ada. Cuman ini salah satu yang bagus ya, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi bisa melalui reels, bisa juga melalui postingan untuk menarik perhatian orang-orang
penasaran dan akan menuju ke profil ini, lalu biasanya orang akan klik link tree-nya gitu ya. Oke, sorry, internet saya nggak stabil. Nah, kayak gini. Ya, dia link tree-nya belum banyak ya kayaknya ya. Baru TikTok, IG, YouTube, sama admin PD of sale. Ya, ini gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi dari postingan ini, yang banyak ini, akan menarik perhatian orang untuk berinteraksi di dalamnya. Oke. Nah, setelah dari postingan atau reels gitu ya, kita lanjut lagi ke konten apa aja sih yang bisa dibuat di postingan Bapak Ibu sekalian. Ini pernah saya bahas ya di tahun lalu. Jadi konten-konten yang bisa kita bikin gitu ya. Di postingan kita tuh ada beberapa. Ini beberapa contohnya aja yang paling banyak digunakan sama orang-orang. Yang pertama konten informatif. Konten informatif itu konten yang memberikan info seputar info apapun ya. Lalu konten edukatif, ya konten edukatif ini adalah konten yang isinya adalah mengedukasi, memberikan pelajaran, memberikan pengetahuan baru buat pembacanya. Lalu review produk gitu ya, kayak review produk tuh ya udah misalkan dia menjual sesuatu, ya udah dia review hasil produknya ini kandungannya seperti apa segala macam gitu ya. Konten komedi juga cukup banyak yang suka ya Bapak Ibu sekalian. Konten komedi di sini kalau di media sosial banyaknya memes gitu ya. Kalau belakangan kita yang konten komedi ya yang cukup mungkin familiar sama Bapak Ibu adalah kontennya Mas Aris dan Mbak Kinan. Ya, pasti sedikit banyak Bapak Ibu pernah nih ngelihat kontennya Mas Aris dan Mbak Kinan. Itu konten komedi yang bisa dimasukin ke postingan kita agar tertarik ya orang-orang berinteraksi. Lalu giveaway, nah ini adalah konten bisa dibilang konten yang mungkin akan paling banyak diminati karena ya people get benefit dari sini ya. Orang-orang akan mendapatkan keuntungan dari giveaway. Tapi saran saya untuk giveaway ini jangan sering-sering Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena bisa dibilang jatuhnya gini, kayak manjain followers kita. Jadi nanti takutnya dia hanya mengharapkan giveaway aja gitu ya. Jadi even walaupun gitu ya konten kita menarik tapi dia nggak suka, dia nunggunya giveaway. Kenapa? Karena kita terbiasa ngasih giveaway di akun kita. Jadi kalau saran saya giveaway ini jangan terlalu sering ya Bapak Ibu sekalian, sesekali aja gitu. Lalu konten games ya bisa teka-teki kata gitu ya, mengisi kalimat dan lain sebagainya gitu ya, atau jalur-jalur gitu ya yang mencari dan seterusnya. Dan terakhir tapi sebenarnya masih banyak lagi. Ini beberapa aja quotes ya. Tadi yang Pak Anwar bilang ya, Pak Anwar sukanya motivasi ya. Ini bisa masuk konten quotes atau konten motivasi untuk yang ada di postingan gitu ya. Kita coba cari contohnya di webnya. Kalau untuk giveaway itu biasanya siklusnya berapa lama, Mas? Halo. Ya. Sudah muncul belum ya Instagramnya? Stop share aja deh. Oke, kita ambil contoh mana sih konten edukatif, mana konten interaktif, mana konten memes dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini adalah contoh konten games ya, Bapak Ibu. Temukan 5 alat makeup di bawah ini. Jadi mengajak orang tuh untuk berinteraksi dan kelihatan ya yang komen juga lumayan banyak. Gitu. Ini konten games. Ini artis ini berpacaran bahkan menikah dengan fansnya gitu. Ini nggak ada lagi ya? Oh, ada. Nah, ini bisa dibilang konten informatif ya. Jadi kayak oh ya udah fakta-fakta aja.
dia nggak, sebenarnya ini bukan pengetahuan tapi kayak informasi aja bahwa oh ini loh temanya artis yang menikah dengan fansnya gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh konten informatif, jadi memberikan info di dalamnya. Nah, ini nih, rekomendasi moisturizer yang aman bagi kulit berjerawat. Ini bisa jadi tips, tapi bisa juga jadi review produk ya, Bapak Ibu sekalian gitu. Lalu nih, nggak pede karena bekas jerawat gitu ya. Kita lihat selanjutnya. 2 kandungan aktif ampuh memudarkan bekas jerawat di wajah loh. Nah, ini adalah konten edukatif ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dia ngasih pengetahuan tertentu yang di dalamnya itu sebenarnya apa ya, berguna buat kita gitu. Nah, ini juga konten apa namanya? Konten edukatif gitu ya. Saya belum lihat. Nah, ini konten komedi ya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Konten komedi gitu. Dan seterusnya. Nah, ini produk lagi. Dan seterusnya ya. Ini contoh penerapannya aja Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dari sini nanti kalau kita punya akun ini, kita bisa analisis dari insight-nya. Kira-kira paling banyak interaksinya di mana? Ya udah kita coba agak banyakin porsinya gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Itu dia contoh-contoh dari apa namanya? Contoh konten ya, jenis-jenis konten. Oke. Saya share lagi. Oke, itu ya tadi contoh-contohnya, mudah-mudahan sudah cukup jelas. Lalu active prospecting melalui story gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini salah satu contohnya nih. Prospecting melalui story ini yang kita tuju adalah followers kita ya, orang yang udah follow kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu ada apa aja sih, konten apa aja sih yang bisa dibuat di story? Nah, ini mungkin Bapak Ibu udah pernah ini ya, kita udah pernah bahas ya. Bapak Ibu kalau mau tahu lebih jelasnya nih ada di YouTube-nya HDI Kedoya, Bapak Ibu lihat aja di yang judulnya Story Instagram. Itu ada berinteraksi melalui story Instagram. Jadi konten-kontennya tuh kita bisa kasih kuis, kita bisa bikin polling gitu ya. Kita bikin yang paling baru nih foto balasan Anda. Jadi kita bikin foto tertentu terus orang-orang akan membalas gitu ya. Misalnya biasanya apa aja, yang penting langit sore gitu ya atau sunset. Nah, orang-orang akan balas gitu. Lalu juga bisa pertanyaan dan juga love grade. Love grade tuh yang seberapa suka orang tuh dia akan ngedrag itunya ya, bagian love-nya ke samping gitu ya. Nah, ini konten-konten ini akan ya tadi ya Bapak Ibu, konten di postingan reels ataupun feeds dan juga konten di story Instagram ini ya tujuannya untuk supaya kita bisa berinteraksi sama sama calon prospek kita. Tapi apakah tadi ya pertanyaannya balik lagi Bapak Ibu sekalian, kira-kira Bapak Ibu sanggup nggak bikin semua jenis konten ini? Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sendirian bikin 7 konten yang berbeda, 7 jenis konten yang berbeda. Bapak Ibu sanggup? Nah, ya. Ini tiap orang pasti punya limit ya, Bapak Ibu. Saya pun juga dari sini ya, saya nggak akan mau bikin semuanya karena capek banget pasti. Makanya itu kita perlu adanya ya. Ini juga ini mungkin bisa ya karena ini segmennya beda. Ya. Jadi sebelum menentukan jenis konten apa aja yang mau dibuat, Bapak Ibu sekalian, kita harus tentuin dulu nih target pasar dan kebutuhan customer atau prospek kita, Bapak Ibu sekalian. Kemarin kita udah belajar ya gimana caranya nentuin target pasar dan kebutuhan customer. Nah, kalau udah ada gitu ya, Bapak Ibu sekalian, baru kita tentuin kontennya apa aja nih kira-kira gitu ya. Kita ambil contoh, konten kita adalah kayak kemarin ya, yang di target pasar. Contohnya target pasar kita adalah ibu hamil yang baru melahirkan. Kira-kira konten yang jenis konten yang cocok buat ibu melahirkan apa nih, Bapak Ibu sekalian? Jadi kita harus tentuin ya jenis konten yang sesuai dengan target pasar kita gitu ya. Kalau saya prefer ke
konten edukatif ya. Kenapa? Ya karena target kita ibu melahirkan. Oh, dia perlu tips-tips biar semisal mau ngembaliin kondisi badannya, ya udah kita kasih tips, kita banyakin tips. Jadi untuk quotes, games, giveaway, konten komedi mungkin dikurangin. Jadi yang lebih banyak adalah konten edukatifnya gitu, Bapak Ibu sekalian. Ini gambaran aja Bapak Ibu sekalian, tapi Bapak Ibu kalau mau lebih detail, Bapak Ibu bisa benchmark. Bapak Ibu bisa cari akun-akun yang target pasarnya adalah semisal sama Bapak Ibu ya. Misal target pasar Bapak Ibu adalah tadi ibu melahirkan. Oh, berarti kita coba cari akun yang target pasarnya ibu melahirkan juga. Kira-kira isi kontennya dia apa aja. Itu kita bisa amati, tiru, modifikasi gitu ya. Jadi nggak semua jenis konten harus kita bikin, Bapak Ibu. Kita sesuaikan lagi aja sama target pasar kita ya. Kenapa? Karena kalau nggak sesuai sama target pasar kita ya nggak akan laku juga konten kita, nggak akan interaksinya nggak kebangun ya di dalam akun media sosial kita. Jadi penting banget kita punya target pasar. Perlukah punya beberapa akun? Ya kalau memang ekstrimnya diperlukan ya menurut saya nggak apa-apa dibikin beberapa akun sesuai dengan target pasar. Cuman target pasarnya mungkin nggak terlalu spesifik gitu ya. Misalkan ibu hamil itu kan terlalu spesifik kayaknya. Ini mungkin target pasarnya anak muda sama orang tua bagi dua. Ya udah Bapak Ibu bikin 2 akun gitu. Isinya ya udah anak mudanya yang mana nih? Anak muda yang bekerja, anak muda yang sekolah, anak muda yang seterusnya. Orang tua yang pengen jaga kesehatan, orang tua yang lagi sakit, orang tua yang masih bekerja, itu kita bagi-bagi lagi di konten kita. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kenapa saya bilang penting banget kita punya target pasar ya, karena itu adalah muara awal dari semua strategi yang mau kita lakukan dalam marketing atau proses pemasaran produk ataupun jasa kita. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Masuk. Ya, tadi ya. Kenapa? Ya, jadi sebelum menentukan konten apa aja yang kita mau bikin, ya kita harus punya target pasar dan kebutuhannya gitu ya. Jadi kalau nggak sesuai kebutuhan, nggak sesuai, kita nggak ada target pasar, wah udah kemana-mana gitu ya. Jadi kayak orang nembak senjata tuh ya udah kemana-mana, nggak ada targetnya. Jadi ngabis-ngabisin amunisi, ngabis-ngabisin tenaga ya Bapak Ibu sekalian. Ngabis-ngabisin waktu. Jadi harus punya target pasar sama kebutuhan. Nah, yang ketiga tadi ya contohnya kan ada 3 ya Bapak Ibu sekalian. Bikin konten, bikin story, dan berinteraksi secara aktif dengan orang lain di sosial media Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu kita udah pernah bahas juga ya caranya. Kita bisa klik, ini langsung saya praktekin aja di sini. Oke. Saya praktekin di mana namanya di IG ya Bapak Ibu sekalian. Saya share lagi. Sorry, bukan ini. Oke, saya share. Iya, gimana sih caranya kita berinteraksi di saya ambil contohnya media sosialnya Instagram aja ya. Gimana caranya kita berinteraksi di Instagram ya, Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya udah kita bahas, cuman saya flashback dikit aja. Bapak Ibu, kita bisa berinteraksi melalui 2 ya. Hashtag ya, pertama melalui hashtag dan juga melalui lokasi ya, Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya orang tuh lebih kalau kita aktif ya, berkomentar, kita aktif dan seterusnya, orang akan kepo sama akun kita ya, Bapak Ibu sekalian. Semisal saya contoh ambil hashtagnya tadi ya, sehat ya, Bapak Ibu sekalian. Saya ambil hashtag sehat di sini. Sorry kalau di oke. Kita carinya yang terbaru ya Bapak Ibu sekalian. Jangan terpopuler karena kalau terpopuler
dia bisa jadi udah 4 hari yang lalu. Jadi kemungkinan si yang punya akun nih lagi offline apa enggak kita nggak tahu. Tapi pilihnya dari yang terbaru, postingan terbaru Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia kemungkinan masih aktif ya Bapak Ibu, karena dia baru posting dan dia pasti juga nunggu siapa yang apa istilahnya ya, siapa yang komentar akunnya dia. Dan tips kedua adalah Bapak Ibu kalau bisa pilih yang orang gitu ya, perorangan, bukan yang kalau Hadi Kedoya kan berarti instansi ya, jangan. Pilihnya yang orang, kenapa? Karena target kita adalah rekan kerja baru ya Bapak Ibu sekalian, orang baru gitu. Jadi kita pilih orang. Orang tuh maksudnya ya punya sendiri akunnya gitu ya, buat sendiri gitu. Nah ini ya, coba kita lihat Rosina Yuscha. Ya kayak gitu. Ya, ini kan orang gitu ya. Jadi kita bisa coba komentar ya. Ini berapa jam yang lalu nih? 4 jam yang lalu. Kemungkinan dia masih nunggu-nungguin nih. Jadi kita coba love, lalu kita coba kasih komentar aja, apapun gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Bermanfaat sekali, misalnya gitu. Kasih emot. Ya, ini salah satu cara berinteraksi sama sama orang-orang di dalam media sosial. Jadi ketika kita komentar ya Bapak Ibu sekalian, nantinya dia akan dapat notifikasi atau apa ya? Ya, notifikasi bahwa kita komentar. Nah, dia akan kalau dia penasaran dia akan klik akun Instagram kita dan dia akan ngelihat jadi bisa nambah relasi kita gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu cara pertama tadi lewat hashtag ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pilihan hashtagnya Bapak Ibu ini pilihlah hashtag-hashtag yang juga hashtagnya HDI gitu ya. Hashtag para enterpriser biasanya apa tuh? Tips sukses gitu ya misalkan. Ini kan biasanya dipakai ya sama enterpriser. Kenapa? Karena ya target kita kan orang yang mau Oke, sorry Bapak Ibu, lost connect dikit ya. Saya lanjut lagi, Bapak Ibu sekalian. Oke, yang kedua adalah kita bisa cari lokasi Depok ya. Kalau di Oke, kita coba cari. Kalau di mana? Kalau di laptop kayaknya agak susah ya nyari lokasi. Ya, jadi Bapak Ibu sama caranya kayak tadi, Bapak Ibu bisa search, kalau di handphone tuh bisa search location gitu ya. Mungkin ini saya coba share lewat sini nih. Ini sebenarnya udah kita pernah lakukan ya, Bapak Ibu sekalian, cuman ini saya ini aja, Depok gitu ya. Nah, kalau di handphone gini ya. Jadi kita pilih location ya, Bapak Ibu sekalian. Misalkan Depok, ya karena saya di Depok. Lalu pilih terbaru. Ya, pilih terbaru, lalu pilih yang segmentasinya orang nih. Misalkan Mami Widya Stuti, ngopi cantik malam ini meringankan beban di punggung. Paling cocok. Nah, kita bisa komen di sini. Paling cocok ngopi malam-malam biar fresh lagi gitu. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa ini kayak kita SKSD aja, kita berinteraksi sama orang. Kenapa? Tujuannya nanti ketika orang dapat komentar gitu ya, Bapak Ibu sekalian dapat komentar nih, set gitu. Dia pasti akan penasaran, ini siapa nih, saya nggak kenal dia, tapi kok dia komentar, dia akan mengunduh. Kalau dia udah penasaran, dia akan klik
apa namanya, akun Instagram kita dan dia akan ngelihat profil kita apa aja. Dia tuh siapa sih sebenarnya gitu ya. Nah, karena di sini akun Instagram saya udah saya rapihin, dia akan lebih mudah untuk mengenal siapa sih saya gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau di sini saya sebagai instructional designer gitu. Ya, tentunya Bapak Ibu karena di bisnis HDI ini enaknya prospeknya biasa siapapun ya, Bapak Ibu. Jadi lebih mudah dalam melakukan. Jadi intinya cari aja tadi Depok, cari aja lalu cari yang akunnya tuh akun perseorangan gitu ya. Itu. Ini juga bisa nih kayaknya nih akun orang nih. Ya, itu ya. Intinya banyakin interaksi tapi jangan kopas ya, Bapak Ibu. Komentarnya jangan dikopas dan jangan terlalu banyak komentar. Maksimal 1 jam 10 komentar. Just it. Karena apa? Karena kalau kebanyakan komentar, kita akan dibatasin. Oke. Gitu ya, Bapak Ibu. Lanjut. Oke, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ya kalau ada trouble koneksi. Ya, ini lagi jelek banget sinyalnya. Oke, itu tadi cara berinteraksi secara aktif di sosial media. Jadi bisa melalui hashtag ataupun bisa melalui location. Ya, atau Bapak Ibu coba explore gitu, misalkan explore reels gitu. Kalau pas orang ya udah di like, di komen, walaupun nggak kenal gitu ya. Itu namanya mengembangkan jaringan Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam lanjut kita masuk ke tahap terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Dalam melakukan active prospecting, kita juga perlu beberapa tools yang harus digunakan ya, biar kita tuh gampang melakukan active prospecting-nya ya Bapak Ibu sekalian. Tadi kan active prospecting tuh kita bikin konten, kita bikin story ya. Jadi ada beberapa tools yang harus kita gunakan. Ini saya review cepat aja Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, tools untuk menentukan tema konten. Namanya answerthepublic.com, Bapak Ibu sekalian. Jadi, di sini saya juga pernah bahas ini ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini kalau kita bingung, takut kehabisan tema, gitu ya, takut kehabisan tema konten, jangan takut ya, Bapak Ibu. Ada namanya answerthepublic.com, dan ini kita bisa dapat banyak banget tema yang mau kita bikin gitu ya. Ya udah, ini saya coba praktekin dikit ya. Saya share screen lagi, sorry. Saya share LC kedua ya. Nah ini, ya ini apa namanya? Answer the public. Jadi Bapak Ibu mau bikin apa nih? Yang pertama ini kita harus cari dulu, ganti dulu ke Indonesia ya, Bapak Ibu sekalian. Jangan di United Kingdom karena di sini dia akan sorry. Oh, nggak ada Indonesia ya? Kalau nggak ada Indonesia berarti United Kingdom apa? Ini bahasa. Kongo. Ada Indonesia. Nah, ini harus kita pindahin dulu ke Indonesia karena dia akan mengenerate apa yang orang Indonesia suka. Tema-tema apa? Misalkan Bapak Ibu mau bikin tema tentang apa nih? Kesehatan gitu ya. Kesehatan. Ya udah kita cari aja. Klik pilih kesehatan, cari. Ya, ini akan banyak banget tema yang kita bisa pakai ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tuh, kesehatan, masker kesehatan terbaik gitu ya. Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan apa, BPJS Kesehatan apa gitu. Yang nanti kita cari yang memang sesuai dengan apa namanya ya? Sesuai dengan postingan yang mau kita bikin gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kayak gitu. Asuransi, kesehatan lingkungan rumah sakit dan seterusnya. Ya, ini bisa kita cari Bapak Ibu nih ya.
kesehatan fisik dan mental. Ini kan kita bisa pakai untuk konten kita, konten edukasi gitu ya, Bapak Ibu. Kesehatan fisik menurut WHO ini edukasi juga, kesehatan psikis, ini tema-tema ya, jadi belum ada isinya, tapi ini hanya berupa tema. Tapi setidaknya kita nggak akan kehabisan tema yang mau kita pakai ya, Bapak Ibu sekalian. Ini sampai bawah tuh banyak banget. Kesehatan mental remaja, kesehatan reproduksi, dan seterusnya ini banyak banget sampai bawah. Ya, Bapak Ibu. Dan di sini, Bapak Ibu, kalau yang gratis ini hanya 3 kali search ya dalam 1 hari kalau nggak salah. Jadi dibatasin, jadi harus benar-benar kita jeli ya bikin kata kuncinya. Itu Answer the Public, Bapak Ibu sekalian, tools yang pertama. Oke. Saya lanjut lagi. Tools yang kedua, tools untuk menganalisa keinginan masyarakat, Google Trends ya, Bapak Ibu sekalian. Ini nggak usah ke Google Trends-nya, ini saya udah screenshot ya. Semisal Bapak Ibu mau menggunakan kata-kata apa nih ya, atau tema apa ya. Di sini saya udah ada 3 tema ya, tips, info, review ya. Tema edukasi, tema info, atau tema review yang paling disukai. Nah, ternyata yang paling banyak disukai sama masyarakat Indonesia adalah tema info di 7 hari terakhir ya, Bapak Ibu. Di kolom yang merah nih, ya, kelihatan. Jadi ini untuk menentukan, untuk menganalisa apa sih sebenarnya yang sebenarnya dipengenin masyarakat gitu ya. Kalau dari 3 tema ini, tema edukasi, tema informatif, ataupun tema review, yang paling banyak orang Indonesia senang adalah tema informasi. Yang kedua tema review, baru yang ketiga tema edukatif. Ya, jadi di sini Bapak Ibu kalau mau bikin mau bikin konten, berarti saya akan banyakin di info. Kenapa? Karena berdasarkan data, orang Indonesia banyak yang senangnya tema tentang informasi. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu tools yang ketiga, tools untuk membuat desain konten ya. Tentunya konten harus dibikin ya, Bapak Ibu sekalian. Ini saya saranin pakai Canva. Kenapa? Ya karena kita belajarnya Canva ya, Bapak Ibu sekalian. Banyak detailnya Bapak Ibu bisa ikut di training Canva-nya gitu ya. Ini membuat desain konten Canva, dan ini banyak banget template yang bisa dipakai secara gratis, Bapak Ibu sekalian. Dan tools untuk membagikan konten yaitu Instagram, Facebook, Story, WhatsApp tentunya. Ini adalah saluran Bapak Ibu untuk melakukan active prospecting. Bapak Ibu bisa bisa melakukan itu di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, tergantung sama balik lagi kita ke mana segmentasi pasar atau ke target pasar kita. Misalnya Bu Teli target pasarnya lebih banyak menggunakan Facebook, ya udah Bu Teli berarti lebih dominan menggunakan Facebook ketimbang yang lain. Semisal saya, target pasar saya rata-rata orangnya kebanyakan mainnya Instagram, ya udah berarti saya lebih fokus di Instagram ketimbang yang lain. Seperti itu aja, Bu. Pak. Nah, terus juga kalau di Instagram kan ada hashtag ya, Bapak Ibu sekalian. Selama ini kan kita bikin hashtagnya satu-satu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebenarnya ada loh web yang bisa ngelompokin hashtag. Jadi kita tinggal kopas aja Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah bikin satu-satu hashtagnya, kita tinggal kopas ya. Sesuai dengan jumlah yang kita pengenin. Contoh di sini saya tips sehat ya. Saya nyari hashtag tips sehat, ini udah ada nih. Udah ada sekumpulan grup dari hashtag yang saya bisa pakai, dan ini simple banget, kita nggak perlu lagi cari-cari hashtag yang gimana, tinggal ini aja dikopas, taruh di konten kita. Ini kalau kita nggak punya banyak waktu untuk mencari hashtag, Bapak Ibu bisa pakai ini. Ya, jadi ini udah ada grup hashtag yang yang sesuai dengan apa yang kita cari. Di sini saya cari tips sehat, grup hashtagnya tentang kesehatan semua, dan dia udah ngelompokin ya, Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, tapi masih banyak lagi sebenarnya. Ini pesan dari saya, bukan pesan ya. Ini saran juga dari saya, kalau Bapak Ibu mau mendalami membuat konten di Instagram,
ini dua akun ini adalah yang bisa dibilang jadi panutan saya dalam belajar tentang berkonten di Instagram. Ya, bisa dari si Ci Victoria Wong ya, atau juga dari Ko Nico Julius. Bapak Ibu, di sini mereka memberikan banyak banget tips, banyak banget informasi, banyak banget pengetahuan tentang gimana kita mainin Instagram biar menghasilkan uang gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu aja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sharing pada hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Kalau ada yang kekurangan, saya mohon maaf. Kalau kecepatan, saya juga mohon maaf. Ini untuk Bapak Ibu yang belum sempat nonton gitu ya di kalau ketinggalan atau gimana, Bapak Ibu nanti tungguin aja di YouTube-nya HDI Kedoya, itu udah saya upload cukup banyak. Bapak Ibu bisa lihat training-training yang udah kita lakukan dari tahun lalu ataupun tahun ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi jangan lupa kunjungin YouTube-nya HDI Kedoya, Bapak Ibu, kalau bisa belajar lebih leluasa lagi. Karena mungkin Bapak Ibu waktunya juga bentrok atau gimana, Bapak Ibu bisa belajar lagi di YouTube kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya berikan hari ini. Jangan lupa dipraktekin, karena kalau dengerin doang tanpa praktek sama aja ya Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.